Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibbati fillah. Malam ini malam tanggal 1 Dzulqa'dah. Ada apa dengan bulan Dzulqa'dah? Mengingatkan kembali doa kalau melihat hilal. Mungkin malam ini atau besok kita akan kelihatan hilal bulan Dzulqa'dah. Nah, apa ada triknya? Di mana? Pecinya beda. Tiap antum mahasiswa. Apa doa kalau melihat hilal? Oh, berarti bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa tahu. Nah, antum bukan. Makanya nggak tahu kan? Tuh, yang bukan mahasiswa nggak tahu. Antum mahasiswa atau bukan? Tahu. Ah, berarti bukan mahasiswa. Mana yang mahasiswa? Nah, Masya Allah. Nah, itu mahasiswa. Jadi bedanya mahasiswa sama orang awam, kalau mahasiswa bisa jawab. Allahumma ahillahu alaina. Ada riwayat bil yumni, ada mengatakan bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada riwayat yang dhaif mengatakan Allahu akbar kita ketika melihat hilal. Ini rutinitas ya, Mak. Sebagian mahasiswa anak tanya, antum pernah ngelihat hilal enggak? Ustaz. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami menghiasi langit itu dengan lampu-lampu. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa kaifa rufi'at. Kita juga ngelihat ya, Mak. Maka besok kalau lusa antum akan kelihatan hilal. Hilal kalau lahir, nah yang mahasiswa tanya, hilal itu kalau lahir di timur apa di barat? Matahari yang di timur. Lahirnya di barat. Makanya orang itu melihat hilal ketika matahari terbenam, bukan ketika matahari terbit. Karena ngelihatnya lahirnya hilal itu di barat, nanti tenggelamnya di timur. Antum akan ngelihat semakin ke timur hilang. Nanti lahir lagi, maka besok antum melihatnya di timur apa di barat? Di barat. Kelihatan hilal itu. Katakan Allahumma. Subhanallah ya. Memulai setiap bulan dengan doa. Allahumma ahillahu alaihi, Allah jadikan hilal ini, bulan ini
bulan yang penuh dengan keimanan atau keamanan dan keimanan. Siapa yang nggak ingin hidupnya aman? Bisalamati wal Islam, bulan yang penuh dengan keselamatan dan penuh dengan Islam, nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Lalu kita bagaimana mengikrarkan tauhid kepada bulan yang sebagian masyarakat di dunia ini menyembah bulan. Bagaimana Allah ceritakan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat bulan, mereka menganggap Tuhannya. Kita katakan kepada bulan, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Engkau ini cuma makhluk. Dimulai tiap bulan seperti itu. Nah, mahasiswa, ya, coba anda tanya ke mahasiswa, sebutkan bulan haram. Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban. Antum 3/4 mahasiswa, 1/4-nya bukan. Sya'ban masa masuk bulan haram? Coba diingat lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, satu lagi Muharram. Ahsan, baru mahasiswa. Ya, ana memotivasi para mahasiswa agar mereka, ya namanya mereka penuntut ilmu. Sebagian orang awam itu terus terang ana lihat lebih peduli dengan nilai-nilai Islam yang diremehkan oleh sebagian orang. Maka nggak boleh. Makanya para ulama mengatakan orang awam aja tahu, masa mahasiswa nggak tahu? Para penuntut ilmu ini harus lebih semangat. Ada dulu orang awam yang Masya Allah, dia suka baca buku. Yang ilmunya dengan dia baca buku, datang kajian, kadang-kala melebihi para penuntut ilmu. Maka manfaatkan waktu yang muda-muda ini untuk benar-benar menuntut ilmu. Baik, barakallahu fiik. Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Kita udah masuk ke bulan itu. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jalla, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini nggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau nggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Nggak apa-apa Ustaz, nggak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduwwun lak. Dan ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil nggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar ya. Sabar banget. Hari ini nggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh nggak ada ceritanya tidur siang. Istirahat dah, godain manusia capek, nggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum. Baik.
Hibatifillah, kita masih ke bab yang berkaitan dengan nama ya. Karena terus terang masalah nama ini bukan masalah yang remeh. Ketika orang salah memberikan nama, boleh jadi anaknya hidupnya sengsara. Maka hendaklah memperhatikan. Baik, tafadhali dibaca. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir li syayikhina wa li walidayhi wa li masyayikhih wa lil hadirin wal mustami'in. Thumma qala sahibul kitab al-adab al-mufrad wa huwa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yud'a ar-rajulu bi ahabbil asma'i ilayhi. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami qala haddatsana Muhammad bin Utsman al-Qurashi qala haddatsana Zayyal bin Ubayd bin Hanzalah qala حدثني جدي حنظلة بن جزيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. بارك الله فيكم. باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. Orang itu dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Artinya ada orang yang punya beberapa nama. Boleh jadi nama itu nama-nama panggilan. Atau kalau sekarang memang namanya panjang. Hendaklah orang itu dipanggil dengan yang paling disukai sama orang itu. Kita lihat di masyarakat, nama ini kadang-kadang dijadikan bulian. Anak punya anak perempuan namanya Maryam. Kadang-kala digodain sama kakaknya dipanggil ayam. Ayam, ayam. Terjadi, jam. Bagaimana ketika di sekolah? Ya, antum pernah merasakan dulu ketika antum kecil. Ketika SD apa? Kadang-kala ada yang memanggil itu dengan nama yang kita nggak suka gitu. Dipendek-pendekin semau dia. Apa kadang-kala jamaah? Namanya bagus tapi panggilannya jelek. Hah? Siapa? Tafadhol. Qadir. Dipanggil Kadir. Panggil Kadir. Iya, Abdul Qadir umpamanya dipanggil Kadir. Padahal dia nggak suka dengan panggilan tersebut. Maka hendaklah kita, subhanallah jamaah, ketika orang itu orang soleh dan ruhnya dibawa ke langit, maka dia akan disebut dengan nama terbaik dia di bumi. Tapi kalau dia orang yang jahat, yang banyak dosa, ketika dibawa ke langit, dia akan dipanggil dengan nama terburuk dia. Sebagai ya, bentuk hukuman buat dia. Panggilan ini berdampak kepada jiwa. Orang itu kalau dipanggil dengan nama yang bagus, dia mah senang. Dan dia akan suka sama antum. Tapi kalau dia dipanggil dengan nama yang jelek, maka kadang-kadang dia noleh sambil cemberut, jemaah. Hati dia nggak suka. Makanya pernah anak ke Surabaya, ada satu kawan dipanggil Fulan Kambing. Hanya ngomong, Ustaz, ada Fulan seneng, Ustaz. Dipanggil Fulan Kambing ini seneng. Tunggu anak tanya. Anak mau tanya langsung sama orangnya. Antum seneng enggak? Nggak suka, Ustaz. Kadang-kala karena sudah jadi panggilan. Kadang-kala dia ketawa-ketawa bukan karena seneng, senep. Ketawa itu nahan sakit. Maka hendaklah kita berusaha, jemaah, untuk menyebarkan kegembiraan di diri saudara kita. Ketika Nabi SAW ditanya, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ila muslim. Apa sih amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Apa nggak bisa antum? Sekedar membuat dia gembira.
Kalau dia punya kunyah, dipanggil dengan kunyah yang paling bagus yang dia suka. Walaupun di sini sebenarnya hadis yang disebutkan dhaif secara sanadnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Abi Bakar al-Maqdami. Qala haddatsana Muhammad bin Uthman al-Qurashi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyal bin Ubaid bin Hanzalah. Qala haddatsani jaddi Hanzalah bin Hidhyam. Qala kana Nabi SAW yu'jibuhu an yud'ar rajulu bi ahabbi asma'ihi ilai. Nabi itu suka kalau orang itu dipanggil dengan nama yang paling dia suka. Wa ahabbi kunah, dengan kunyah yang paling dia suka. Kadangkala ada kawan kita yang sudah hijrah yang diganti namanya. Kita tahu dengan nama lama dia. Dia namanya Bowo Subroto. Anda atau artinya. Mungkin dia ngomong, Ustaz, anak kayaknya mau ganti nama Abdul Hadi. Baik, dia ganti namanya Abdul Hadi. Tapi karena anak tahu nama asli dia Bowo, anak panggil dia Bowo. Dia ngelihat, anak sudah ganti nama kok, dipanggil dengan nama itu. Maka tolong kita hargai teman-teman kita yang telah mengganti namanya dengan nama yang indah, dan antum kenal dia sudah dulu dengan panggilan nama lamanya dia. Gimana cara kita? Ya udah, kita beradaptasi memanggil dia dengan nama yang dia sukai. Atau dia suka dipanggil dengan kunyahnya, ya udah kita panggil dengan kunyah. Cuma sekali lagi, kalau antum memperkenalkan diri, tolong kenalkan diri dengan nama. Dengan nama. Jangan memperkenalkan diri dengan kunyah. Siapa nama antum? Katakan nama ana Syafiq. Ana Abu Jabir. Itu mengenalkan namanya anak Syafiq gitu. Tapi panggilan anak Abu Jabir. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Bab tahwil ismi Asiyah. Haddatsana Sadaqah bin al-Fadl qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ubaidillah an Nafi' an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah. أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. واصل. حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته عن اسم أخت له عنده قال فقلت اسمها برة قالت غير اسمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة فغير اسمها إلى زينب ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسم برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاخرة سميها زينب والفاجرة. أحسن الله إليكم فإن الله أعلم بالبرة هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة سميها زينب فقالت فهي زينب فقلت لها ما تسمي فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميها زينب عندك فقلت لها ما أسمي Siapa yang ada Ziyadatu ma bi qausain. Baik. Barakallahu fiik. Ini tentang mengganti nama orang Asiyah. Asiyah itu artinya pelaku kemaksiatan. Asiyah. Kalau laki al-as. Sebenarnya mereka menamakan Asia itu untuk menunjukkan dia orang-orang yang sulit untuk ditaklukkan mungkin ya. Orang yang gak gampangan. Tapi syiarnya seorang muslim itu adalah taat kepada Allah SWT. Maka sekarang kalau ada orang namanya, siapa nama antum? Ahli maksiat. Ahli maksiat. Nggak ada kan.
Tapi dulu ada. Nama itu ada. Maka disebutkan bahwa nama Asia ini seperti tadi yang disampaikan, karena orang yang nggak gampangan. Mungkin bisa disebut orang yang bandel. Subhanallah. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis yang pertama di sini, telah mengajarkan kepada kami Shadaqah bin Fadl, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Jadi disebutkan yang namanya Asiyah ini adalah putrinya Umar. Ada riwayat yang mengatakan Umar punya nama anak namanya Asiyah, yaitu pelaku kemaksiatan. Kemudian Nabi SAW ketika tahu namanya Asia, Nabi tidak membiarkan. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ingin kebaikan buat para sahabatnya, ingin kebaikan buat umatnya. Maka beliau langsung merubah namanya ini dengan ucapannya anti Jamilah. Anti Jamilah, engkau adalah Jamilah. Jadi makna Asia itu yaitu tadi orang yang nggak nurut ya, yang sulit. Sebenarnya mereka ingin mengatakan Asia itu orang yang nggak nerima kekurangan lah. Ya ingin kesempurnaan. Mungkin seperti itu sebagian orang Arab ketika menamakan putrinya, tapi nama itu nama yang buruk karena mengandung makna maksiat tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan nama anti Jamilah. Kenapa kok nggak dikasih nama Muti'ah? Muti'ah. Muti'ah itu lawannya Asia. Taat itu lawannya maksiat. Kenapa Nabi tidak mengatakan anti Muti'ah? Sebagian ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan makhafatut tazkiyah. Karena kalau dikasih nama Muti'ah itu takut ada unsur tazkiyah, menyucikan dirinya. Jadi dikasih nama anti Jamilah. Nama Jamilah ini banyak di Indonesia. Apa? Ayu, elok, indah. Apa lagi jamaah? Itu artinya Jamilah gitu. Jadi orang tua ngasih nama anak perempuannya Ayu. Benar nggak anak perempuannya Ayu? Benar. Masa anak perempuannya ganteng? Kan tidak. Jadi ketika dia mengatakan Ayu, ya Ayu gitu. Jadi itu nama yang mungkin perlu dipakai. Sekali lagi nggak harus bahasa Arab ya nama ya. Antum punya anak mau dikasih nama Indah. Ya sudah, Indah binti Syafiq. Masya Allah. Atau Ayu. Seperti itu. Baik. Makanya termasuk nama yang perlu diganti. Kemudian di hadis selanjutnya, kalau nama pertama ini mengandung unsur yang buruk, ada unsur kemaksiatan. Nama yang kedua yang diganti sama Nabi SAW karena mengandung unsur tazkiyah. Ada apa ya? Sok suci, penyucian buat diri. Al-Imam Bukhari menyebutkan telah mengajarkan kepada kami Ali ibn Abdullah dan Sa'id ibn Muhammad. Dua orang nih gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim, telah mengajarkan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim, dia berkata telah mengajarkan kepada aku ayahku dari Muhammad ibn Ishaq. Qala haddatsani Muhammad ibn Amr ibn Atha, telah mengajarkan kepada aku Muhammad bin Amr bin Atha. Disebutkan dia adalah orang yang thiqah ya, dari kalangan tabi'in. Baik. Dia bercerita annahu dakhala ala Zainab binti Abi Salamah, bahwa si Muhammad bin Amr ini datang ke rumahnya Zainab, putrinya Abu Salamah. Zainab ini anak tiri Nabi SAW. Bukan anak tiri, anak istrinya Nabi. Apa ya? Anak istri namanya anak tiri.
Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya 3 anak. Yang terkecil itu Zainab bin. Zainab ini bertanya kepada Muhammad bin Amr bin Atha. Fasa'altu an ismi ukhtin lahu. Engkau punya adik perempuan, siapa nama adik perempuanmu? Ditanya sama Zainab. Qala faqultu ismuha Barrah. Namanya Barrah. Barrah ini artinya kebaikan. Dari kata bir. Jadi kebaikan yang sudah Masya Allah. Isinya baik semuanya. Kalau bicara Barrah. Qalat ghayyir ismaha. Ganti namanya. Zainab menyuruh Muhammad bin Amr mengganti nama adiknya atau kakaknya. Kenapa alasannya kok harus diganti? Disinilah jamaah seorang muslim itu tidak bertindak kecuali dengan dalil. Dia tidak berucap kecuali ada sandarannya. Bukan menurut saya. Bukan. Ketika Zainab menyuruh Muhammad mengganti nama saudarinya, maka dia mengatakan fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau hendak memberikan nasihat kepada orang, antum sampaikan nasihatnya, ini nggak boleh. Antum jangan lakukan itu. Jangan berhenti di situ. Sampaikan alasan antum melarang dia. Apa alasannya? Qala Allah Ta'ala. Kalau memang ada ayatnya dalam Al-Quran kan. Kalau ternyata sandaran antum hadis, antum katakan qala Rasulullah SAW. Jangan katanya Ustadz Syafiq, tidak boleh. Sopo Ustadz Syafiq ini? Jangan. Karena perkataan Ustadz itu bukan dalil. Antum katakan katanya Ustadz nggak boleh karena disebutkan dalam hadis seperti ini gitu. Itu nggak ada masalah. Sehingga orang itu diajarin menjalankan agama berdasarkan dalil. Tapi ada orang awam yang nggak mau tahu, yang nggak ada masalah. Dia pokoknya katanya Ustadz, kan agamanya orang awam itu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia datang kepada Ustadz, Ustadznya menyampaikan, kalau Ustadznya menyebutkan dalil, alhamdulillah. Kalau memang dia bisa memahami, kalau enggak, ya katanya Ustadz nggak boleh. Haram katanya Ustadz. Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Tanya sama Ustadz tentu. Itu orang awam, nggak ada masalah. Tapi kalau penuntut ilmu ditanya apa dalilnya, wallahu a'lam. Itu bukan penuntut ilmu berarti. Hendaklah berusaha untuk mencari dalilnya. Dan di sini Zainab bintu Abi Salamah langsung mengatakan fa innan nabiy. Di setiap jiwa seorang muslim insya Allah ada pengagungan buat Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan kepada ini Nabi loh, insya Allah dia paling tidak akan ada pengagungan. Iya, apa kata Nabi SAW? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nakaha Zainab bintu Jahsh. Nabi SAW menikahi Zainab bintu Jahsh. Wasmuha Barrah. Namanya dia dulu juga Barrah. Faghayyara ismaha Zainab. Maka diganti namanya dengan Zainab. Apa sih artinya Zainab? Disebutkan Zainab ini dari asal kata Zanib. Au minaz zaid. Zaid itu nama pohon yang enak dilihat, yang baunya wangi. Ada lagi yang berpendapat Zainab ini asalnya dari 2 kata. Yang pertama Zain, yang kedua Ab. Zainu Ab. Artinya perhiasan bapaknya. Kesenangan bapaknya. Lalu huruf harokat di hamzanya dipindah ke nun, alifnya dihilangin. Jadinya Zainab. Apa jemaah? Zainab. Zainab dari asal kata Zain Ab.
Zainab. Akhirnya dibersyaratkan ada pemindahan harokat-harokat sehingga dia menjadi Zainab. Baik. Kemudian wa dakhala ala Ummi Salamah hina tazawwajah. Dan Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Salamah ketika menikahi Ummu Salamah. Rasul SAW itu berapa istrinya? Nah, Anda mau tanya, yang mahasiswa, antum berapa istri Nabi? 9. Bisa disebutkan antum? Nggak bisa. Nah, yang di sebelahnya, ini mahasiswa ini. Tahu dari mana? Dari jaketnya, Masya Allah. Sahih. Nah, sebutkan nama-nama istri Nabi yang antum hafal. 9 itu nggak masuk Khadijah. 9 itu jamaah yang Nabi SAW meninggal dunia, mereka masih hidup. Jadi Nabi SAW meninggal dunia, meninggalkan berapa istri? 9. Istrinya Nabi yang Nabi kumpul sama mereka itu 11. Berarti 2 meninggal sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Yang 2 meninggal ini, yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Sekarang pertanyaannya yang 9 untuk sebutkan. Aisyah, masa Aisyah doang? Aisyah, baik, yang di sebelahnya Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah. Baru saja kita baca hadisnya Ummu Salamah. Baik, yang ketiga jamaah. Baik, antum yang pakai kacamata, siapa nama antum? Winata. Bukan Winata. Winata. Baik. Kita punya Aisyah sama Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ahibati fillah. Tolong antum baca sejarah Nabi SAW, kemudian perjalanan hidup istri-istrinya, lalu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita itu krisis tauladan, krisis idola. Makanya sekarang orang itu terus menciptakan idola-idola bohongan, fiksi. Mereka bukan idola. Kalaupun mereka idola keburukan. Makanya kalau seorang muslim ditanya istri-istri Nabi nggak tahu, tapi ditanya artis Korea tahu, bahaya. Baik, yang pertama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Saudah bintu Zam'ah. Tulis untuk jamaah. Mengasat, anak punya ingatan kuat. Bukan, ya. Baik. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian Zainab. Ini yang disebutkan di sini nih, ada Zainab. Jadi kita baca ada Zainab. Zainab bintu Jahsh. Kemudian ada Ummu Habibah. 5 udah. Baik. Kemudian ada Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Ummu Habibah ini putrinya siapa? Putrinya Abu Sufyan. Bayangkan Nabi SAW, mertua Abu Sufyan itu mertuanya Nabi SAW. Dan bagaimana cintanya putrinya Abu Sufyan kepada Nabi SAW, subhanallah. Antum baca. Ketika Abu Sufyan pada tahun ke-8 Hijriah itu datang ke kota Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang sudah dirusak sama mereka, masuk ke rumahnya Ummu Habibah. Ketika masuk ke rumahnya Ummu Habibah langsung melipat kasurnya Nabi SAW. Atau sejadahnya Nabi, lipat sama dia. Ditarik sama Ummu Habibah. Kata Abu Sufyan, Ananda, kenapa engkau lipat itu, kata dia? Apa takut membahayakan aku? Atau engkau nggak suka aku duduk di tempat itu?
Apa kata Ummu Habibah? Hadza firasyu Rasulillah SAW wa anta rajulun musyrik. Diliput sama dia. Tuh anak bagaimana cintanya sama Nabi SAW. Kata bapaknya, laqad asabaki ba'di syahrun. Engkau setelah aku kayaknya kena yang enggak benar kau Ananda tadi. Ya, seperti itu zaman. Itu Ummu Habibah. Baik. 5 apa 6? 6 ya sama siapa? Hafsah. Kemudian yang ke-7 Safiyah binti Huyai. Yang ke-8 Juwairiyah. Yang ke-9 Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith. Jadi Nabi SAW meninggal dunia, istrinya yang masih hidup berapa? 9. Yang mati, makanya kalau antum baca 11, yang 2 itu siapa? Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Barakallahu fiik. Baik. Ummu Salamah ini, antum baca ceritanya Ummu Salamah, bagaimana dia memiliki suami yang sangat mencintai. Ketika meninggal Abu Salamah, dia baca doa. Jadi ibunya Zainab ini baca doa. Doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala di musibahku dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Wallah, Ummu Salamah mengatakan, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang jadi gantinya Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Nggak dalam bayangan dia jam. Dia kan minta ganti. Biasanya orang itu kalau cinta sama suaminya nggak ingin nikah lagi kan, seperti itu. Tapi dia baca doa itu dan dia minta ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Mikir-mikir man khairun min Abi Salamah. Karena Ummu Salamah yakin Allah akan kabulkan doanya. Ternyata siapa yang melamar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah ini cantik. Terkenal kecantikan. Ketika Nabi melamar Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, inni dzatu iyal. Ya Rasulullah, aku punya anak. Banyak anaknya. 3 anaknya masih kecil-kecil semua. Artinya takut kerepotan gitu Nabi SAW. Wa inni imra'atun ghayur. Dan aku perempuan yang pencemburu. Gimana nih? Kata Nabi SAW, keluargamu jadi keluargaku. Artinya nggak wajib ya, suami istri, suami yang menikahi janda, dia nggak wajib ngasih nafkah kepada anaknya janda tersebut. Tapi termasuk kebaikan adalah dia membantulah anak-anak istrinya. Maka Nabi SAW menyebutkan, enggak, keluargamu kita gabungkan jadi keluargaku, kata Nabi SAW. Adapun masalah kecemburuanmu, fanasta'inu billah, maka kita akan minta tolong sama Allah. Karena ini urusannya berat bicara kecemburuan wanita, jam. Maka antum kalau punya istri yang pencemburu, minta tolong sama siapa? Jangan curhat sama ustaz. Curhatnya sama Allah. Ustaz, anak minta sama Allah. Dan Nabi minta tolong sama Allah. Tahu Ummu Salamah ini pencemburu. Subhanallah. Ketika menikahi Ummu Salamah, Aisyah dengar Nabi kawin lagi. Aisyah langsung pakai jilbabnya, dia tutup, dia datang ke rumahnya Ummu Salamah. Aisyah nggak pernah ngelihat Ummu Salamah, jam. Jadi dulu itu bukan perempuan yang suka nongkrong-nongkrong, enggak, semua punya kesibukan. Ketika dengar, maka Aisyah kepingin lihat. Karena Aisyah dengar Ummu Salamah ini cantik banget. Kemudian datang, nggak tahu kalau itu Aisyah, orang-orang kan pakai cadar. Setelah melihat Ummu Salamah, shock Aisyah. Pulang ke rumah menjumpai Hafsah, putrinya Umar. Ya Hafsah, ternyata Ummu Salamah lebih cantik daripada cerita orang. Ini kata Hafsah, enggak lah, kata dia. Ummu Salamah cantik, tapi engkau cemburu aja. Coba engkau lihat lagi. Berangkat lagi. Berangkat lagi ke rumahnya Ummu Salamah. Dilihat, oh iya. Baru dia, enggak lah. Artinya dia merasa tetap anak lebih cantik dari dia gitu loh.
merasa seperti itu. Dan subhanallah ada cerita yang Nabi SAW ketika ke rumahnya Ummu Salamah, Nabi nggak langsung masuk. Karena kan ada si kecil ini. Si kecil yang namanya Barrah ini diganti namanya Zainab sama Nabi SAW. Nabi kadang-kadang datang ke rumahnya Ummu Salamah. Aina Zainab? Mana Zainab? Dipanggil Zainab. Itu panggilan panggilan apa ya? Panggilan Astagfirullahaladzim. Manja. Dipanggil Zainab. Aina Zainab? Itu ada ya Rasulullah. Nggak jadi Nabi masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Artinya seorang suami yang menikah dengan perempuan kedua, dengan istri kedua dia itu baru diwajibkan adil kalau dia sudah kumpul. Jadi kalau belum kumpul dia belum wajib ngasih malam sama istrinya ini. Nabi mau masuk selalu ada Zainab. Zainab masih disusui sama Ummu Salamah. Sampai suatu hari Bilal datang. Datang ke rumahnya Ummu Salamah. Mana Zainab? Kata, ini kata dia, ini Zainab. Digendong sama Bilal dibawa. Nabi SAW datang, aina Zainab? Mana Zainab? Kata, dibawa sama Bilal ya Rasulullah. Baru Nabi masuk ke rumah istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ketika beliau menikahi Ummu Salamah, namaku Barrah. Ketika mendengar ibuku memanggilku Barrah, faqala la tuzakku anfusakum. Kalian jangan menyucikan diri kalian dengan mengatakan Barrah. Fa innallaha huwa a'lamu bil barra min kunna wal fajira. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang baik di antara kalian dan siapa yang pelaku dosa, fajira. Allah yang lebih tahu. Makanya kasih nama itu jangan yang mengandung unsur tazkiyah, memberikan penyucian buat dirinya. Dia seakan-akan orang yang paling baik. Sammiha Zainab. Kata Nabi SAW, kasih nama Zainab. Tadi nama Zainab artinya Zainab atau nama pohon yang wangi dan indah. Faqalat fahiya Zainab. Kata Musa, ya udah namanya Zainab kalau gitu sekarang. Mulai saat itu dipanggil Zainab. Faqultu laha, lalu Muhammad bin Amr bin Atta ini tanya, usammi atau ma usammi, terus adikku ini atau saudariku ini aku kasih nama siapa? Faqalat, katanya Zainab, ghayyirhu ila ma ghayyara ilaihi Rasulullah SAW, fasammiha Zainab. Udah, engkau ganti seperti nama yang Nabi ganti. Kasih nama Zainab. Jangan cari nama lain sudah. Kasih nama Zainab. Jadi Zainab ini termasuk nama yang indah yang Nabi telah merubah nama istrinya dan nama anak sambungnya ya, atau anak tirinya. Barakallahu fiik. Mungkin kita dengarkan azan. Allahu Akbar.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Afwan Ustaz, soal menikah lagi harus ada izin dari istri pertama atau tidak Ustaz? Barakallahu. Kalau untuk mengeluarkan buku nikah, jadi untuk dicatat di catatan KUA ya, itu memang harus ada izin dari istri pertama. Artinya proses pengeluaran buku itu menuntut hal itu. Tapi kalau secara hukum agama, Allah tidak mensyaratkan hal itu. Yang Allah syaratkan itu adalah mampu berlaku adil. Maka Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Allah katakan nikahi yang baik-baik dari wanita itu 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalian nikah satu atau sama budak, nggak menikah gitu. Membeli budak. Jadi tidak disyaratkan izin istri pertama. Karena untuk mendapatkan izin dari istri pertama ini sesuatu yang sulit, berat. Nah, tapi nasihat ana seorang yang ingin nikah lagi adalah bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Sebagian orang mengatakan kalau mau nikah lagi itu ya nekat. Bukan nekat, bertakwa.
laksanakan perintahnya, perbanyak doa. Sejatinya hati wanita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ingat Nabi SAW ketika Ummu Salmah mengatakan, aku seorang yang pencemburu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kita akan minta tolong sama Allah untuk urusan itu. Maka hendaklah para laki-laki menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak melangkah kecuali sudah benar-benar Allah berikan petunjuk buat dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya merasa kurang berbakti kepada kedua orang tua saya. Saat ini kedua orang tua saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara.